tips buat bisa masuk setkap gitu. Iya. Betul, gampang itu. Apa Pak? Jangan sampai orang daftar mau jadi ASN ya karena sekedar dorongan orang tua bahwa kayaknya yang paling bagus tuh cuma jadi PNS loh. Nah disitulah pembentukan tim penilai akhir yang tugas fungsinya tuh membantu presiden dalam memilih, menentukan pejabat siapa yang pejabat. Ternyata apa Mbak? Permasalahan secara garis besar aja. Permasalahan utama para ASN ini. Mau kita posisi segimanapun juga, mau apa yang kita punya seberapa banyak pun, kalau mental kita nggak sehat, semua nggak ada artinya. Sudah sampai dengarkan, saksikan hanya di podcast. Halo kawan kabinet, ketemu lagi di podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet. Saya Nadira dari Sekretariat Kabinet yang akan menjadi host di episode podcast kali ini. Nah kawan kabinet, hari ini podcast berbeda dari biasanya. Karena tamu saya bukan cuma satu orang, tapi ada dua orang yang sangat spesial dan ahli di bidangnya. Mau ngobrolin apa sih kita? Yuk langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Bapak Farid Utomo dan juga psikolog klinis Mbak Tara Detoars. Halo Bapak, Mbak, sehat-sehat ya? Well, Sehat, Mbak Nadira. Sehat, fisik dan tentunya mental juga ya Bapak, Mbak? Harus. Alhamdulillah. Ini ada kode sedikit buat kawan kabinet kenapa saya nyebut kesehatan mental, karena tentunya hari ini kita akan membahas tentang kesehatan mental. Sebelum saya membahas dan juga tanya-tanya sama Pak Tommy dan juga Mbak Tara terkait kesehatan mental, saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih, terutama terkait pengalaman Pak Tommy dan juga Mbak Tara yang bekerja sama-sama di bidang pemerintahan. Nah kalau Pak Tommy ini senior saya banget, Mbak Tara. Beliau sudah 36 tahun menjadi PNS. lama ya? Bapak. Nggak berasa ya Pak ya? Nggak berasa. Sedangkan kalau Mbak Tara sekitar kurang lebih 3 tahun ya Mbak di pemerintahan ini. Iya, betul. Oke. Nah ini karena kita mau nanya sama senior dulu ya Mbak. Izin Mbak mau tanya nih. Kenapa nggak junior dulu? Karena saya mau nanya dulu nih pengalaman paling Oke. tidak terlupakannya Bapak. Bapak kan sudah lebih dari 30 tahun nih Pak menjadi PNS. Apa sih Pak pengalaman yang paling tidak terlupakan selama menjadi PNS? Ya sebetulnya banyak pengalamannya karena udah 36 tahun. Cuma mungkin ada dua lah. Yang pertama itu waktu awal masuk bekerja. Jadi awal masuk bekerja itu biasa kan sama-sama kayak Mbak Dira lah. Wah, terima di lembaga kepresidenan gitu kan. Keren ya Pak. Keren gitu kan. Cuma selama 1 tahun pertama itu saya tuh nggak kerja sebetulnya. Terus Jadi gimana, Pak? pekerjaannya itu cuma disuruh mencari peraturan perundang-undangan. Jadi Oke. mencari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah dari tahun 45 itu sampai saya masuk tuh, itu mencari soal peraturan pelaksanaan apa yang harus dibuat. Baik yang diperintahkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah maupun yang tidak. Jadi yang gaya itu pertama kerjanya fotokopi terus. Fotokopi sama akhirnya baca peraturan itu kan. Nah terus dari situlah akhirnya dulu Kepala Bironya Pak Bambang, Pak Seskapnya Menteri Sekretaris Negara Pak Murdiono itu. Hampir setahun itu. Dan dulu udah pakai komputer belum tuh Pak nyari-nyari? Belum, jadi fotokopi dulu buku ini. Dari buku peraturan peraturan ya. yang gede itu. Fotokopi Fotokopi. dulu, dicariin satu-satu ya Pak. Terus baca kan terpaksa harus baca tuh. Karena nggak bisa kontrol file ya Pak. Iya. Baca, tapi akhirnya dari situ belajar soal peraturan. Dan itulah yang membawa dulu mengapa saya jadi perancang peraturan perundang-undangan. Pengalaman itu luar biasa. Jadi dasar ya Pak. Jadi akhirnya. dasar. Kalau sekarang kan enak tinggal lihat HP aja deh. Iya Pak. Udah Lewat HP dapet. bisa juga langsung. Gitu. Keren Kalau banget, dulu Pak. fotokopi dulu banyak tuh hampir setahun jadi.
Pengalaman paling tidak terlupakan jadinya Pak Tidak tahun pertama terlupakan. itu. Itu Pak Dira. Nah, Dan sekarang Batara. kalau Mbak Tara nih, aku pengen tanya. Ini kan mungkin kali pertama ya Mbak akhirnya join di government. Dan sebagai informasi juga nih buat kawan kabinet, kalau Mbak Tara ini sekarang bekerja sebagai psikolog di Sekretariat Kabinet. Pengalaman apa sih Mbak yang paling seru selama bekerja di Setkap 3 tahun ini? Iya. 3 tahun ini, 3 tahun juga ternyata ya Pak ya. Gak berasa emang ya Mbak? Nggak berasa juga. Oh. Tentunya dinamikanya beda ya dengan yang tempat yang lain ya. Mungkin misalnya di swasta gitu ya. Karena dinamikanya beda, yang saya perhatiin ya, cara kerjanya beda, cara komunikasi, bahkan cara ngomong antar karyawan itu berbeda, relasi antara satu sama lain juga berbeda, cara penyelesaian masalahnya juga beda. Akhirnya jadi sesuatu yang cukup menarik dan unik sih buat saya. Ada challenging-nya juga sedikit ya Mbak, Challenging, berarti. dan kan kalau ya government itu kan yang cukup kentara kan birokrasi ya. Gitu. Ya, jadi cara bekerjanya cukup berjenjang gitu. Nah, ini yang membuat proses semuanya juga jadinya berbeda. Dan saya senang banget karena waktu awal bergabung di Setkap jadi konselor, bukan sesuatu yang saya expect nih. Awalnya kan masih jadi konselor ya pasti kan pengalaman apa sih yang kasus-kasus yang diterima pasti banyak kan stres gitu ya. Tapi ternyata begitu masuk ke government ada ciri khas tersendiri yang beda, dan itu yang menarik buat saya. Dan ini sebagai dihadirkannya Mbak Tara sebagai psikolog di Setkap ini menurut saya jadi bukti nyata gitu kalau Setkap itu concern sama kesehatan mental baik pejabat maupun pegawainya ya Pak Tommy. Kemudian juga Setkap kan pasti pengen menciptakan healthy work environment gitu buat semua pejabat dan pegawainya. Dan memang faktanya belum semua kementerian lembaga pemerintahan ya Pak yang memiliki jasa konseling psikolog ini Mbak. Nah, saya penasaran nih, dari dulu pengen nanya Pak Tommy langsung. Pak, apa sih Pak yang melatar belakangi akhirnya Bapak sebagai pengelola sumber daya manusia di Setkap akhirnya menyediakan jasa konseling psikolog ini di Setkap? Awal sih pengalaman ya. Jadi manusia itu kan intinya ya sendirilah. Pasti mengalami banyak yang namanya kecemasan, segala macam, overthinking dalam pekerjaan. Itu sebetulnya awal pertama tuh. Kemudian ketika Pak Seskap di dalam sambutannya kan selalu bekerja dengan bahagia. Bekerja dengan bahagia. Ya sebetulnya memang bekerja harus bahagia. Dan tidak hanya bekerja, tapi dimanapun kita harus bahagia. Betul. Sebetulnya itu kan. Nah dari situlah sebetulnya mulai muncul bahwa ini perlu nih yang namanya kesehatan mental, kesehatan jiwa kita nih. Dan itu pasti bukan saya aja, seluruh pegawai itu pasti punya di lingkungan sosial, di keluarga, termasuk pasti yang dampaknya ke pekerjaan. Jadi bagaimana bisa semua teman-teman SDM itu bekerja dengan bahagia. Hilangkan soal cemasan, khawatir yang di rumah gitu. Akhirnya ketemulah dengan Mbak Tara ini. Kerjanya akhirnya jadi bisa lebih produktif ya Pak, kalau memang nanti ya itu tujuan itu akhir ya, pastinya tujuan akhirnya ya, begitu. Karena semua orang kan pasti stres ya Mbak ya. Iya, Nggak mungkin nggak. Walaupun kadang kita masuk kerja ya Pak mungkin iya. dengan senyum ya kelihatannya semangat aja, tapi kan sebetulnya di balik itu kita nggak pernah tahu lagi ada masalah apa, lagi ada stres apa. Dan saya juga senang banget ketika Pak Tommy maksudnya membuat program ini gitu ya, karena nggak di semua tempat ada. Karena kebanyakan perusahaan masih lebih fokusnya kan ke fisik ya. Fisik ya. Tetapi nggak banyak yang terlalu fokus ke mental. Padahal fisik sama mental kan saling sambung menyambung tuh. Betul. Gitu. Nah ini tadi Mbak Tara udah sempet hint juga masuk Setkap ternyata menyediakan jasa konselor. Kirain apa nih permasalahannya? Ternyata apa Mbak? Permasalahan secara garis besar aja. Permasalahan utama para ASN ini. Iya, ini sebetulnya mungkin berlaku untuk semua ASN ya. Oke. Karena
selain di Setcap kan saya juga banyak ngisi acara untuk kementerian-kementerian gitu ya. Kalau yang akhir-akhir ini lagi cukup banyak masalahnya ini lebih kepada di karyawan-karyawan muda, milenial, generasi Z, yang ciri khasnya karyawan muda ini kan haus akan prestasi, validasi, pengen selalu improvement, perubahan, challenge, inovasi gitu ya, kreatif, self developmentnya harus yang continue gitu. Dan ini bisa menjadi challenge untuk di kementerian karena banyak juga pekerjaan yang sifatnya kan sebenarnya cukup rutin ya, gitu. Mungkin bisa dibilang monoton ya Mbak. Bisa dibilang monoton, Rutinitasnya. atau mungkin perubahan kan nggak selalu bisa terjadi dengan cepat. Ya prosesnya akan panjang tuh untuk ada perubahan. Dan mungkin ya beberapa karyawan ada yang jadinya berkonflik dengan itu. Kemudian juga karena birokrasi, relasi atasan dan bawahan juga bisa menjadi isu. Atasannya boomer dan X generasi ya. X. Sedangkan karyawan-karyawannya bawahannya Z sama milenial yang cara berpikirnya udah beda gitu kan. Itu juga jadi masalah. Terus ya stres tinggi karena tuntutan, beban kerja, dan yang tadi Pak Tommy bilang kecemasan. Kecemasan tuh faktor yang cukup tinggi. Karena ya mencemaskan, takut nggak bisa perform, nggak bisa maksimal, overthinking, membandingkan diri dengan Sekitar, yang lain dan ya. sekitar dan segala macam. Nah itu juga banyak yang menjadi isu untuk ASN sih. Biasanya apa Mbak solusinya yang dikasih Mbak Tara ke teman-teman? Mungkin case-nya berbeda-beda ya, tapi secara garis besar cara untuk mengatasi permasalahan tersebut tuh apa sih? Sebenarnya overall kalau bekerja di pemerintahan ya, sebenarnya nggak cuma pemerintahan ya, intinya kan bekerja itu harus ikhlas ya, terutama ketika bekerja untuk memberikan pelayanan ya. Harus ikhlas, Mengabdi untuk negara soalnya ini, untuk Mbak. negara, tapi di waktu yang bersamaan juga penting untuk terus meningkatkan diri, harus pinter-pinter menyesuaikan diri. Dan yang paling penting harus jaga hati dan perasaan sih, karena yang namanya konflik, stres, beban, masalah pasti ada, terutama mungkin untuk ASN yang berhadapan langsung dengan publik, ya kan? Untuk benar-benar menjaga hatinya harus tetap positif, pikirannya harus positif supaya bekerjanya juga lebih enak. Dan ini mungkin tadi yang Abang Mbak Tara sebutin tuh relate juga ke saya Pak. Saya ngerasain juga kan generasi millennials, generasi Z ini ya seumuran saya lah Mbak gitu. Memang ada menjadi PNS itu ada stigma tersendiri lah. Mungkin kalau positifnya dibilang penghasilannya tuh aman Pak. Terus bahkan ada yang bilang juga profesi idaman mertua ya Mbak. Kan mertua dan para tetangga. Iya. Dibanggain lah sama tetangga juga gitu. Tapi mungkin negatifnya juga ada yang kita hadapi juga Mbak. Itu teman-teman mungkin kalau yang di swasta kan terlihat kerja banget gitu. Sedangkan kalau PNS mungkin yang tadi terlihat terlihat monoton lah begitu. Terus juga dibilang, bahkan ada yang bilang juga makan gaji buta Pak. Padahal kan enggak ya Pak. Curhat jadinya gitu. Dan ini kita juga bahkan ngerasa harus sebagai role model bagi masyarakat. Jadi rasa-rasanya PNS tuh pokoknya nggak boleh salah gitu. Yang kita jadinya ya serba dilema gitu. Gimana kita sebagai seorang PNS, ya manusia juga pasti kan ada salah gitu. Ini saya nanya sama senior dulu nih Mbak, yang udah lebih berpengalaman. Gimana sih Pak menghadapi stigma itu sebagai PNS? Ya sebetulnya gampang. Itu kan stigma itu kan cuma pandangan orangnya. Sebetulnya kesadaran diri lah yang paling penting. Tadi kayak Mbak Tara bilang harus ikhlas segala macam. Kalau saya itu dulu, karena saya ini dulu waktu saya pindah ke Bali ya, itu persis di hotel tuh ada tupai gitu loh. Tupai ya Pak? Iya tupai kan gitu. Ya makan itu ini. Terus saya keluar, dia lari itu loh. Keluar. Saya ingat, oh iya bekerja harusnya begini. Jadi saya tuh punya moto ya. Kerja itu
tupai sadar. Tupai sadar. Tupai tapi sadar gitu. Sabar. Oh, sabar. Tupai Sabar. sabar. Tupai Iya, sabar. jadi tu-nya itu adalah tulus. Oke. Oh, ini Tulus. singkatan ya, Pak? Iya, singkatan bahwa kita tuh bekerja tidak melihat hasil, tapi segala upaya yang daya apa aja yang kita punya kita masukkan di situ. Oke. Tulus. Tapi kita tidak melihat hasil karena ini kan bertingkat nih, gitu loh. Jadi kita harus tulus bekerja. Kemudian panya itu pasrah. Pasrahkanlah hasilnya pada yang di atas. Jadi kita setelah bekerja segala upaya, Semaksimal ya, mungkin ya, Pak. maksimal mungkin segala daya apa yang kita punya, kita pasrahkan sama yang di Yang Maha atas. Kuasa, iya. Nah, kemudian I-nya tuh ikhlas. Seperti Mbak Tara bilang, ikhlas itu kita percaya terhadap hukum Tuhan ya, dualisme ya. Jadi ada baik, ada buruk, senang, gembira. Jadi kita harus kalau senang ya jangan terlalu senang. Karena ada pasti sedihnya juga nih nanti gitu loh. Jadi itu maksud saya ikhlas ya. Jadi, Karena sedih juga bagian dari kehidupan ya, Pak. iya. Jadi harus ikhlas. Oke. Terus kemudian sabar. Ya sabar tuh kita, arti dari kata sabar itu menahan sebetulnya. Jadi kita harus tahan godaan atau apapun juga. Jadi kita tupai sabar. Tupai sabar. Tupai sabar. Tulus, Noted, Pak. pasrah, Tulus, pasrah, ikhlas, ikhlas, dan sabar. Oke, kalau dari kacamata psikologi nih, Mbak, gimana cara menghadapi stigma PNS itu tadi? Sebenarnya setuju ya dengan Pak Tommy ya. Maksudnya ya stigma itu kan pandangan orang. Tapi kalau kita mau mengubah stigma itu, mungkin kita nggak bisa memulai dengan merubah semuanya. Oke. Paling tidak harus mulai dari diri sendiri. Iya. Gitu. Tapi saya ngeliatnya gini sih, justru menjaga attitude kerja yang positif dan baik, terlepas dari apapun itu stigmanya, itu bisa dibilang itulah achievement-nya. Oke. Itulah pencapaian kerja yang baik untuk kita. Gitu. Anggap bahwa menjaga attitude baik itu sebagai sesuatu yang, dengan saya menjaga attitude kerja yang baik, berarti saya berhasil di sini. Gitu. Anggap itu sebagai tantangan terbesarnya. Ya. Contoh yang paling simpel deh, misalnya datang tepat waktu, gitu misalnya ya, atau melayani sepenuh hati, ya tulus tadi. melayani dengan tulus, Iya. dengan ikhlas. Nah itu ketika kita mempertahankan itu, yang harus bangga kita sendiri. Walaupun mungkin bisa jadi stigma negatifnya tetap ada. Sama aja kayak kalau kita konseling deh. Konseling itu kan stigmanya negatif. Orang yang datang konseling katanya, wah ini punya masalah mental, dia gila dan segala macam gitu kan. Iya. Tapi saya sebagai konselor yang paling tahu bahwa yang dilakukan di dalam proses konseling itu bukan berarti orang yang di dalam situ sedang gila, nggak seperti itu gitu. Dan orang yang konseling pun tahu bahwa ketika mereka mengkonselingkan masalahnya, tidak berarti saya juga gila atau sakit gitu, tidak seperti itu gitu. Jadi kalau saya melihatnya ya mau tidak mau harus mulai dari diri sendiri. Dan kalau setiap dari ASN ini bisa punya attitude kerja yang baik dan menjaganya dengan baik, ya ini kan dengan apa secara tidak langsung akan mengubah stigma itu dengan sendirinya gitu harusnya. Ya, pokoknya kesadaran dari diri sendiri dulu ya, Mbak. Mengenali diri sendiri dulu mungkin ya, Pak Tommy dan Mbak Tara. Jadi tadi tupai sabar dan mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Itu mungkin noted buat saya karena itu salah satu masalah yang saya hadapi juga sehari-hari, Bapak. Oh gitu. Iya, Pak. Pak, ini tadi kita udah ngomongin tentang PNS gitu ya secara keseluruhan dan juga ngomongin Setkap. Ini kalau ngomongin Setkap nggak ada habis-habisnya sih, Pak, karena prestasinya Setkap rasanya selalu bertambah setiap tahunnya, alhamdulillah, Mbak Tara. Dan kalau mau saya sebutin satu-satu, sebenarnya durasinya bisa habis ya sebenarnya. Jadi ini saya mau bacain beberapa prestasinya Setkap terkait akuntabilitas aja. Jadi ini Setkap pernah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK selama 12 tahun berturut-turut. Kemudian juga mendapatkan juara kedua atas kategori utilisasi barang milik negara dan kualitas pelaporan barang milik negara dari Kementerian Keuangan pada tahun 2020. Dan juga memperoleh predikat sangat baik dalam penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN tahun 2022. Banyak banget tuh. Applause dulu buat Setkap.
Ini Pak, dari prestasi yang sekian banyaknya, saya mau nanya sama Tommy. Gimana sih Pak caranya Setkap untuk terus menjaga komitmen tentang akuntabilitas dan juga transparansi keuangan ini? Nambahin satu ya. Setiap kalau kita jabatan kan ada seleksi terbuka ya. Oke. Kita ini udah dapat persetujuan dari KSN untuk kita punya yang namanya manajemen talenta. Oke. Jadi kita nggak perlu lagi pakai seleksi terbuka. Oke. Manajemen talenta khusus di Setkap berarti ya Khusus Pak? di Setkap, dan itu di KL termasuk provinsi ya. Itu hanya baru 9. Oke. Termasuk Setkap berarti salah satunya ya, Pak? Setkap. Jadi pencapaian yang luar biasa lah sebetulnya. Luar biasa banget. Dan banyak lagi, tapi ini yang terbaru ya. Nah, kaitannya tadi soal menjaga akuntabilitas maupun transparansi keuangan. Sebetulnya gini, kalau kita bicara persoalan akuntabilitas maupun transparansi, itu pertama yang perlu dilihat adalah kebijakan dulu. Oke. Kita punya kebijakan soal akuntabilitas. Nah, di Setkap itu sudah banyak nih. Jadi kita koordinasi dengan BPK, dengan BPKP, terus Kementerian Keuangan, yang akhirnya kita banyak menerbitkan keputusan Sekretaris Kabinet berkaitan dengan akuntabilitas nih, masuk keuangan. Kalau soal transparansi, itu lebih kepada sistemnya kita. Nah, ini kita mengikuti sistem dari Kementerian Keuangan nih. Jadi kita melaporkan segala macam, terbuka untuk umum. Jadi itu sebetulnya yang secara singkatnya. Secara singkat ya Pak. Oke, jadi dimulai dari kebijakannya dulu sudah Kebijakannya, ada gitu. ya. Kemudian sistemnya juga terus-menerus diperbaiki ya Pak. Dan itu arahan Pak Seskap sebetulnya. Oke. Soal keuangan dulu. Jadi awal Pak Seskap masuk itu arahannya Pak Tommy, tolong soal akuntabilitas kita, jaga itu, termasuk integritas dari semuanya, ASN yang ada. Jadi arahan itulah yang sebetulnya kita pakai ya. Terus gimana nih caranya ya? Kebijakan semuanya, termasuk pengawasan internal untuk pelaksanaannya, gitu. Semuanya untuk menjaga akuntabilitas tadi. Nah, ini Mbak Tara berkaitan banget, tadi Pak Tommy sudah sempat menyebutkan terkait integritasnya ASN. Mungkin kalau tadi kita ngomongin Setkap sebagai instansi, saya pengen tanya sama Mbak Tara, gimana sih pentingnya komitmen dan integritas seorang ASN menurut kacamata psikolog? Penting banget ya, karena ASN tadi kan abdi negara ya, bekerja untuk masyarakat, bekerja untuk rakyat gitu ya. Dan kalau bekerja untuk rakyat, berarti salah satu hal yang perlu dibangun adalah trust atau kepercayaan kan, gitu. Dan kalau ASN ini tidak menjaga komitmen dan integritas, maka akan sulit untuk masyarakat punya kepercayaan. Dan kepercayaan itu bukan cuma kepada karyawannya atau instansi tertentu, tapi bisa akhirnya ke pemerintahan secara keseluruhan gitu. Jadi makanya tadi saya bilang ini bukan menjaga integritas itu kan bukan hal yang mudah ya. Karena jangankan di government ya, dimanapun itu yang namanya godaan kan pasti ada ya gitu ya. Pasti ada gitu. Makanya tadi saya selalu bilangnya integritas itu milik diri kita sendiri. Dan ketika kita mempertahankan itu, kita yang harus bangga sama diri sendiri. Terlepas dari apapun yang orang lain katakan dan lakukan. Jadi achievement diri sendiri itu tadi. Achievement diri sendiri. Kita perlu bangga akan integritas yang kita pertahankan gitu. Karena dengan seperti itu harapannya adalah kepercayaan masyarakat terbangun terhadap instansinya, terhadap pemerintahan. Ya, dan akhirnya segala sesuatunya akan berjalan dengan lebih lancar. Harapan sih seperti itu. Oke, jadi memang tadi integritas itu penting untuk membangun trust kepada government secara keseluruhan ya Mbak, itu pentingnya buat para ASN. Ini masih ngomongin fungsinya Setkap nih, Mbak Tara dan Pak Tommy. Setkap kan salah satu fungsinya melalui Deputi Bidang Administrasi ya tempatnya Pak Tommy.
juga berfungsi untuk terkait pengangkatan, pemberhentian jabatan pimpinan tinggi utama dan juga media dan pejabat lainnya melalui tim penilai akhir ya Pak atau TPA. Boleh jelasin nggak Pak fungsi Satkap terkait TPA ini tuh apa? Ini ya, jadi mesti lihat dulu awalnya tuh presiden tuh sebagai pejabat pembina kepegawaian nasional. Oke. Berdasarkan peraturan perundang-undangan itu diserahkan kepada KL-KL nih, hanya untuk eselon 2 ke bawah. Maka kemudian yang bertanggung jawab terhadap eselon 1 ya, atau pejabat tinggi utama maupun media, itu adalah presiden yang memilih. Nah, presiden memilih itu, dia itu membentuk satu tim berdasarkan peraturan perundang. Jadi bukan dia sendiri. Oke. Nah, jadi ini adalah fungsi tersendiri dari sekretariat kabinet. Jadi terpisah dari peraturan presiden mengenai setkapnya organisasi. Ini ada perpres tersendiri, perpres 177 tahun 2014 tuh. Nah disitulah pembentukan tim penilai akhir yang tugas fungsinya itu membantu presiden dalam memilih, menentukan pejabat siapa yang pejabat. Jadi anggota tetapnya itu ada Mensesnek, kemudian ada Menpan, BKN, Pak Wapres, dan Seskap sebagai sekretarisnya. Jadi ini memberi pertimbangan kepada presiden nih tim ini. Yang mimpin tetap presiden sebagai selaku ketua. Nah, kesekretariatannya itu dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi administrasi di lingkungan sekretariat kabinet. Jadi saya ini sebagai deputi bidang administrasi itu bertindak sebagai kepala sekretariatnya. Oke, Pak. Jadi betul fungsinya agak beda nih. Gitu. Oke, ya, Pak. Jadi memang TPA ini ada banyak ya sebenarnya membernya ya Pak dari kementerian lain gitu. Tapi Setkap itu berfungsi sebagai kesekretariatannya. Oke, dan Pak Tommy sebagai kepala sekretariat TPA-nya. Nah, ini informasi baru juga Mbak Tara buat kawan kabinet. Ini setelah kita ngobrol-ngobrol belum terlalu panjang sih sebenarnya, nanti kita lanjut ngobrol lagi. Tapi saya ada satu video yang sangat spesial, surprise buat Pak Tommy dan juga Mbak Tara. Kita lihat dulu ya videonya. Halo Sobat Whatcaps, senang sekali saya bisa berbagi cerita tentang sahabat saya Pak Tommy. Kami sudah berteman cukup lama dan memiliki banyak kenangan bersama, di mana salah satu hal yang paling saya kagumi dari beliau adalah integritas dan dedikasinya dalam setiap tugas yang diembannya. Pak Tommy adalah sosok yang sangat rendah hati dan selalu siap membantu orang lain. Di mata saya, beliau bukan hanya seorang profesional yang handal, tapi juga seorang teman yang setia. Kami sering berdiskusi tentang banyak hal, baik itu terkait dengan pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Kehadirannya selalu membawa energi positif dan solusi yang konstruktif. Salah satu momen yang paling berkesan bagi saya adalah ketika saya banyak mendengarkan kisah-kisah dari rekan-rekan kerja beliau, di mana Pak Tommy dengan kepemimpinannya yang tenang dan tegas selalu mampu membawa tim keluar dari tantangan pekerjaan dengan solusi yang jitu. Itulah salah satu contoh nyata dari kepemimpinan beliau yang inspiratif. Gimana nih? Di mana ya Pak syutingnya Pak? Tara, jadi kenal Mbak Tara tuh udah cukup lama, mungkin hampir 10 tahun kali ya, gitu. Jadi Mbak Tara tuh dulu waktu pertama kali kenal tentu saja orangnya cantik, lalu udah gitu dia pintar, smart, jadi dia sering mengajarkan mengenai psikologi, pengalaman-pengalamannya, apa yang bisa dia lakukan, lalu dia juga suka mendorong kita untuk mencapai potensi yang mungkin rasanya kita sendiri mungkin nggak tahu. Lalu dia juga sering ternyata dia juga orangnya suka ngefans, fangirling gitu. Jadi kita juga suka ngobrol mengenai idola-idola kita. Lalu kita suka share tempat makanan yang
lagi hits yang mau kita datengin karena Mbak Tara tuh suka banget traktir kita. Jadi makasih ya Mbak Tara. Terus dia juga orang yang menyenangkan, ramah sama semua orang. Rasa-rasanya sih gak pernah ada orang yang sebel sama Mbak Tara karena dia cukup bisa mengakomodir dan memahami kita semua gitu. Wah, itu dia tadi Kapan videonya. wawancaranya nih? Keren kan timnya podcast. Tapi saya mau ngomong dulu, Pak Tommy, abis ini kita mesti minta traktir sama Mbak Tara. Betul dong. Biasanya Mbak Tara suka traktir. Ini tadi testimoni dari teman-temannya Pak Tommy dan juga Mbak Tara. Kayak surprise banget ya. Tadi juga ini pokoknya tim podcast gimana pun caranya bisa mendapatkan video ini. Nah mungkin Salut buat tim podcast. Iya, itu di mana tadi? syutingnya kayak Sampai kaget lah. kayak di puncak gitu ya Pak. Oke, Pak, tadi saya dengar testimoni dari temannya Pak Tommy bahwa Pak Tommy adalah teman yang setia dan juga inspiratif gitu. Apa sih Pak kalau testimoni pertemanan ini menurut Bapak arti pertemanan itu apa berarti? Pertemanan itu sebetulnya gini loh. Kita ini hidup sosial ya. Manusia itu hidup tuh sosial. Jadi siapapun buat saya itu adalah bukan hanya teman tadi. Itu udah kayak saudara. Kayak Mbak Tara ini juga buat saya itu saudara. Mentor juga. Gitu loh. Jadi tapi shock juga tadi kayak gitu loh. Seneng ya Pak berarti dapat testimoni itu. Itu jadi gini, saya belajar banyak dari itu adalah R.B. Sentanu. R.B. Sentanu itu adalah penulis juga seorang motivator ya. Penulis buku Quantum Ikhlas. Jadi saya belajar banyak kesadaran dari beliau. Itu yang akhirnya banyak sering sharing sebetulnya. Berarti sebagai teman juga akhirnya sering sharing, saling belajar gitu ya Pak? Iya. Oke. Nah kalau Mbak Tara nih yang katanya sering traktir, apa sih Mbak arti pertemanan buat Mbak Tara? Yang di video itu tadi Naomi, Oh, sebetulnya iya. Naomi tuh rekan kerja. Oke. Kita praktek bareng. Tapi sama seperti Pak Tommy ya, saya selalu menganggap rekan kerja itu ya benar seperti sahabat gitu, memperlakukan semua dengan sama, dengan dengan adil, nggak cuma kerja tapi harus menyenangkan karena pertemanan itu kan sumber support juga ya. Gimana pun juga kita nggak akan bisa survive sendirian juga gitu. Walaupun saya introvert ya, saya orang yang introvert, tapi penting untuk kita tetap punya orang-orang yang kita anggap aman dan nyaman untuk selalu membantu, kita saling belajar, kita saling berbagi. Setcup tuh bahkan kalau saya merasa Setcup itu udah kayak keluarga sih sebetulnya, karena saya merasa diterima dengan baik, kita nggak cuma bekerja tapi bersahabat, berteman juga. Jadi saya sangat bersyukur sih dengan kehadiran teman-teman yang baik semua dalam hidup saya. Oke, tadi mungkin rekan kerja juga pokoknya kita bikin suasana yang menyenangkan juga ya Mbak, nggak cuma kerja doang. Ini mungkin agak relate juga sama saya ketika masuk Setcup Pak, kan kita nggak cuma kerja aja, kalau kerja doang bosan ya Pak. Jadi di luar jam kerja kita juga ada komunitas namanya komunitas digital Setcup, KDS gitu. Nah ini mungkin sharing juga bahwa kita memiliki passion yang sama gitu. Ternyata kita meskipun formasi PNS-nya berbeda-beda gitu, tapi mungkin yang dikerjakan sehari-hari terkait kebijakan itu tadi ya Pak, ada yang mungkin analis hukum, saya analis kesejahteraan rakyat, tapi akhirnya karena memiliki passion dan hobi yang sama, akhirnya juga jadi bisa terbentuk sebuah komunitas. Gimana sih Mbak pentingnya komunitas dalam menjaga kesehatan mental juga? Ada nggak sih Mbak dampak positifnya? Iya, mungkin yang paling terasa komunitas terhadap kesehatan mental, ketika kita punya komunitas kita tidak merasa sendiri ya. Oke. Nggak merasa lonely, karena gimana pun juga kita sebagai manusia kita butuh berteman, kita butuh diterima, kita butuh didengar, kita butuh dapat masukan, butuh dapat insight, dan itu gunanya komunitas dalam keadaan, terutama misalnya komunitas kan bisa yang sesama hobi, itu kan bisa saling lebih akrab, lebih dekat, merasa belong to. Nah, maksudnya di kehidupan ini kita harus merasa belong to something, dan komunitas itu membantu kita untuk
kita merasa belong tuh sesuatu yang mungkin kita punya kesamaan gitu. Dan mungkin jadi akhirnya jadi achievement tersendiri lagi ya Mbak, kalau misalnya kita punya komunitas yang mungkin solid gitu Iya, atau kuat betul, gitu, dan betul. jadi bisa mendukung kita sehari-hari dan lebih sehat mental juga jadinya. Aduh, ini saya mau bahas lebih panjang lagi tentang komunitas, tapi kita mau move on ke topik selanjutnya Pak. Ini karena ditunggu-tunggu banget infonya sama teman-teman kawan kabinet. Sebentar lagi kan katanya mau ada buka rekrutmen P3K dan juga CPNS di Setkap. Jadi catat nih kawan kabinet yang sebentar lagi mau daftar. Jadi mau minta bocoran sedikit Pak buat kawan kabinet. Ini rekrutmennya nanti kayak gimana? Ada tips nggak biar supaya teman-teman tuh bisa lolos masuk Setkap? Terus ada nggak sih Pak tes kesehatan mental kalau mau masuk Setkap? Pertama gini ya, kalau tips buat bisa masuk Setkap gitu, Iya. itu gampang itu, Apa Pak? belajar. Itu juga Pak. Loh, Tips. iya. Tips gampang tapi ngelakuinnya paling susah ya Pak ya. Iya, kan begitu. Jadi Iya, sebetulnya begini. Yang pertama itu teman-teman tuh harus bisa melihat apa sih keinginannya. Dia mesti tahu dulu nih Setkap dan daftarnya sebagai apa. Karena banyak juga yang kemarin daftar tuh ternyata nggak pas nih gitu loh. Oke. Jadi tahu apa yang dimaui gitu loh. Jadi itu awalnya. Yang kedua ya belajar. Itu pasti karena semuanya itu kan nasional tuh. Jadi lewat tes nasional dulu, kemudian baru nanti terakhir wawancara di Setkap. Setkap. Jadi tesnya nasional dulu melalui Iya. BKN ya Pak? Iya, Oke. jadi tadi kalau tips sebetulnya nggak banyak ya, tahu dulu niatkah, belajar dan berdoa Belajar pastinya, dan berdoa. pasrahkan gitu. Pasrahkan. Harus tupai sabar itu Iya. tadi tuh Pak. Sabar. Jadi itu Oke. sebetulnya. Nah itu Pak, tapi ada nggak tes kesehatan mental kalau masuk Setkap? Nah ini sebetulnya beginilah. Kita ini belum ada di Kementerian lain juga belum ada karena sebetulnya itu kan banyaknya nasional ya. Tapi kita ingin nanti itu bahwa teman-teman itu juga adalah semacam tes berkaitan dengan sisi psikologisnya. Oke. Tuh. Cuma itu kan juga perlu anggaran, perlu kebijakan lagi Iya, yang sedang dibicarakan itu. Oke, nah ini kawan kabinet catat-catat tupai sabar tadi itu pokoknya belajar, berdoa, tapi ya kemudian pasrah juga ya gimana pun hasilnya yang penting udah maksimal. Ini Mbak Tara juga pasti kawan kabinet pengen tahu kan persiapan untuk CPNS dan P3K itu ya nggak mudah ya karena kan lawannya seluruh Indonesia gitu. Ada nggak sih Mbak tips dari kembali lagi dari kacamata psikologi persiapan mental? Karena mungkin kalau misalnya udah belajar seharian tapi ternyata mentalnya malah jadi down kan Kesiapan hasilnya mental kurang, ya. iya. Ini sebetulnya kurang lebih tadi sama seperti jawaban Pak Tommy ya. Pertama harus dimulai dulu seberapa penting ini untuk saya. Oke. Jangan sampai orang daftar mau jadi ASN ya karena sekedar dorongan orang tua bahwa Oke. kayaknya yang paling bagus tuh cuma jadi PNS loh misalnya gitu. Harus jadi PNS gitu. Tapi itu penting nggak buat kita? Itu berarti nggak? Itu berharga nggak buat kita? Kesiapan mental waktu itu dulu sih gitu. Karena kalau kadang kita mau ikut tes hanya karena hanya itu yang bisa membahagiakan orang tuaku atau mertuaku gitu ya. Kata-kata orang, kata temen. Iya, iya kata Atau orang, kata tetangga, teman, Mbak. tetangga gitu kan. Nanti begitu hasilnya nggak sesuai, wah bisa stres gitu. Jadi pertama kita yakin dulu diri kita sendiri dulu, kita kepengen nggak? Kalau pengen tuh kenapa? Seberapa penting? Itu yang Oke. pertama. Yang kedua, kalau memang ini keinginan kita, yakinkan diri kita bahwa kita punya kemampuan untuk ada di situ. Sehingga tes yang kita jalankan itu berdasarkan keyakinan bahwa ya I deserve juga to be here dan saya punya kemampuan untuk ada di sini. Jadi Yang ketiga, percaya diri juga berarti. Percaya ya, diri juga. Yang ketiga tadi yang seperti Pak Tommy bilang, ya berserah. Mbak? Karena ya tadi lawannya banyak. Karena saya selalu melihat pekerjaan itu juga sistemnya seperti momentum kok. Kadang-kadang momentum itu bisa pas buat kita, bisa juga tidak.
Dan kalaupun itu lagi tidak berarti kita kurang, tidak berarti kita buruk, tidak berarti kita payah gitu ya. Timing ya Mbak. Timing gitu. Jadi Betul. ya disitulah pentingnya untuk berserah juga. Gitu. Oke. Tadi belajar tetap berserah tapi juga percaya diri, jangan lupa gitu ya Mbak, karena memang Iya. kalau misalnya nggak percaya diri gimana gitu, tapi yang penting kita harus terakhir itu berserah, gimana pun hasilnya yang penting udah maksimal. Nah ini kita sudah mau sampai di penghujung podcast, sebenarnya masih pengen ngobrol-ngobrol sih tapi durasinya nih Pak nggak bisa lebih panjang lagi. Bapak pengen tahu dong closing statement atau quote terkait kesehatan mental yang bisa dibagikan ke kawan kabinet. Oke, dari saya tuh di setiap kebahagiaan ya selalu ada cinta di dalamnya. Di setiap cinta selalu mendatangkan kebahagiaan. Jadi apapun juga kita harus punya rasa cinta, baik itu ke pekerjaan, ke kasih dan sayang maksudnya ya, cinta dalam artian yang luas. Karena disitulah kebahagiaan kita ada. Tidak ada kebahagiaan tanpa cinta. Tidak ada kebahagiaan tanpa cinta. Jadi selalu memulai dengan cinta ya Pak ya. Oh, Bekerja iya. dengan cinta, berelasi dengan orang lain dengan cinta gitu Iya. ya. Oke, nah sekarang pengen tahu nih dari Mbak Tara apa nih closing statement atau quote terkait kesehatan mental yang bisa dibagikan ke kawan kabinet. Apa ya? Mungkin lebih kepada apapun itu tanpa kesehatan mental nggak ada artinya sih. Oke. Mau kita posisi segimanapun juga, mau apa yang kita punya seberapa banyak pun, kalau mental kita nggak sehat, semua nggak ada artinya. Makanya saya senang banget, terima kasih sekali lagi Pak Tommy Sama-sama. menghadirkan konselor di Setcap. Ya, mudah-mudahan kehadiran saya juga bermanfaat karena Amin. penting untuk mengajak teman-teman konseling, karena orang yang konseling bukan hanya orang yang bermasalah, even orang yang mau mengimprove dirinya pun juga bisa melakukan Ya. konseling. Jadi Bahkan- jangan malu-malu ya Mbak dan takut sama stigma Ya, tadi itu. betul. Bahkan menurut saya melakukan konseling itu adalah sebuah an act of professionalism, bukan pertanda lemah. Kenapa professionalism? Karena orang yang profesional adalah orang yang tahu kapan mereka butuh bantuan, mereka pengen improve diri mereka pengen menjadi lebih baik, dan mereka akan mencarinya secara mandiri. Gitu. Jadi, konseling adalah act of professionalism. Gitu. Keren banget Mbak Tara. Jadi, Terima kasih jadi banyak. kalau sehat tuh sehat jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Yes, double pasti Iya. saling mempengaruhi sama lain. Iya. Iya. Dulunya balance ya. Terima kasih banyak Pak Tommy dan Mbak Tara atas waktunya sudah Sama-sama. berkenan untuk main ke studio podcast. Obrolan hari ini tentunya seru sekali dan pastinya banyak insights yang saya dapat dan juga kawan kabinet. Terima kasih sekali lagi, jangan bosan-bosan ya Pak main ke podcast. Oke kawan kabinet, kalau kamu punya ide atau saran untuk podcast ini langsung aja ya tulis di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share YouTube channel Sekretariat Kabinet dan dengerin bincang-bincang ini melalui platform Spotify. Tunggu episode podcast selanjutnya. Saya Nadira dan seluruh kru Sekretariat Kabinet pamit undur diri dulu. Stay mentally healthy, kawan kabinet. Bye-bye.